A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yudlamun. Surat Al-Mu'minun ayat 62. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala nukallifu lan ora merti-merti sapa ingsun, tidaklah aku membebani nafsan ing awa-awaan kepada seseorang illa wus'aha angin kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim angin kebangkate nafas aito kotaha tegese angin kelawan sak kebangkate nafas. Faman lam yastati faman mongko utawi sapa wonge iku lam yastati ora kuwasa sapa man ayu salliya ing yen salat sapa man fal yusalliya ana kok iman itu enak ya. Faman lam yastati ayu salliya coba kalau tinggal tentang sawi ini. Monten kok iman nggih teng sawi ini. Faman mongko ta'i sapa wong iku lam yastati ora kuwasa sapa man ayu salliya ing yen salat sapa man ko iman hale ngadeg ya berarti fal yusalli mongko becik salat sapa man jalisan hale lungguh. Faman mongko ta'i sapa wong iku lam yastati ora kuwasa sapa man ayyasuma ing yen poso sapa man fal yakul mongko becik mangan sapa man. Waladaina kitabu yang tiku bil haqq waladaina lan iku ono sanding ingsun aya indana tegese ing dalam sanding ingsun kitabun utawi lah mahfud manawi maknane versi tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Kitabun utawi lah mahfud yantiku kang ngomong seolah-olah ngomong yantiku kang ngomong kang ngucapake kang ngomong apa kitab bil haqqi kelawan barang kang hak kelawan barang kang bener. Ai bima tegese kelawan barang amil tahu kang ngamal sapa sira ing mah bahwa ta kitab yang tiku bil haq iku lauhul mahfudu lah mahfud tustoru den tulis fi ing dalam lah mahfud apa al a'malu biro amal wa hum la yudlamun wa hum hali utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim nufus niku teng sak mantu nih wa mutai nufus ay nufus tegese tai pira-pira awa-awaan al-amilatu kang ngamal apa nufus iku la yudlamuna ora den zalimi ora den aniaya apa nufus ay syai'an ing suwi-suwi kang gedhe minha saking amal fala yungkosu mongko ora den kurangi apa min sawabi a'ma lil khairati setengah saking ganjarane pira-pira amal kang bagus wala yuzatulan ora den tambahi apa fisayyiati ing dalem pira-pira amal kang Allah bal qulubuhum fi ghamratin min hada walahum a'malun min duni dalika wa hum laha amilun fal qulubum bal utai pira-pira atine kufar ayal kufar tegese pira-pira kang kafir iku fi ghamratin ing dalam bodoh jahalatin tegese ing dalam bodoh min hada saking ila Al-Qur'an ayat Qur'an tegese saking Al-Qur'an walahum lan iku keduwe kufar amal ta pira-pira amal min duni dzalika saking sakliyane mengkono mazkur lil mukminin ayil mazkur tegese barang kang den tutur lil mukminina kedue
kang padha iman hum laha amilun hum utawi kufar laha maring a'mal iku amiluna kang padha ngamal kang padha natapi sae mawon kang padha ngamal fayu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase a'mal hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idahum yaj'arun hatta idza akhadna di ayat 64 surat Al-Mu'minun hatta idza akhadna sehingga tatkalane ngalap sapa ingsun mutrafihim ing pira-pira penggedene kufar ay aghnia ahum mutraf niki dados maf'ul akhadna yang mana mutraf niki dibaca nasab ya, dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu ya karena dia jamak mudzakkar salim, nunnya dibuang karena ini diidhofahkan dengan dhamir him. Cara teng imritine piye nang imritine iku lho gugurkanlah wa askiti tanwina minal mudhafi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna kados niku. Mulana tafsirane nggih dibaca aghnia ahum ay aghnia ahum tegese ing pira-pira wong sugih-sugih kufar Mara'asa ahum lan pira-pira pengarepe kufar bil adzabi kelawan siksa ay sayfi tegese kelawan pedang terkalahkan waktu perang yauma badrin ing dalam dinane perang Badar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ing dalam dinane perang Badar idahum yaj'arun idahum ing dalam nalikane tawi kufar yaj'aruna podo jerit sapa kufar ayyadijuna harakate ya dijuna tegese podo jerit sapa kufar yuqalu dan ucapake lahum maring kufar apa la taj'aru dawuh la taj'arul yauma innakum minna la tunsurun la taj'aru aja podo jerit sapa sira kabeh al yauma ing dalem ikilah dina innakum satrani sira kabeh minna saking ingsun iku latung soruna ora bakal den cegah latum nauna tegese ora bakal den cegah sapa niki kufar ora bakal den cegah sapa kufar nanten mawon pun qad kanat ayatipun sakmenten mawon. Terus sakmangke niki kita sampai teng ayat Al-Mu'minun ayat 62 yang bunyinya la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kita waladaina kitab yang tiku bil haqqi wa hum la yudlamun. Dimuratirien teng ayate la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan aku Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Wahum la yudlamun waladaina kitabu yantiqu bil haqq dan di sisiku terdapat kitab yang mengucapkan menampakkan sebuah kebenaran. Wahum la yudlamun dalam keadaan mereka semua tidak akan pernah dizalimi. Pun berarti secara garis globalnya ini membahas tentang bahwa Allah Ta'ala itu tidak mungkin mentaklif, membebani siapapun kecuali sebatas kemampuannya. Maka seperti yang didawukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi juga didawukan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ini kuat hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang keadaannya para mukminin yang mana mereka itu memiliki semangat yang tinggi dan semangat yang mendahului di dalam melakukan tindakan taat. Ringan terakhir ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Oleh semangat ikut tenanan
oleh ngelakoni ibadah iku teko nang barisan nomor 1 kuwi para mukminun. Sehingga di ayat ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan bahwa seberapa besar semangatnya para mukminin itu pada hakikatnya ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala taklifkan kepada mereka itu tidak lain tidak bukan adalah hanya masih berada di batas kemampuan mereka, bukanlah hal yang sifatnya berat di luar kemampuan mereka. Mulana tengeriki kita murati tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, la wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan aku Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Aito kotaha, yakni kadar kemampuannya. Faman lam yastati ayyusalliyadha qa'iman falyusalli jalisan. Kalau enggak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya sholat dalam keadaan duduk. Terus faman lam yastati ayyasuma, ya falyakul. Kalau seorang itu tidak mampu berpuasa, ya berarti ya silahkan untuk mokel, untuk tidak berpuasa. Lah niki ngeten dawuhnya Syekh As-Sawi, ini Allah Ta'ala itu tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada anugerahnya Allah Ta'ala kepada kita, bahwa Allah Ta'ala itu tidak membebani kepada kita suatu hal yang di luar kemampuan kita. Wa illa fala yas'alu amma yaf'al, andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan anugerah yang seperti ini, maka sebenarnya bebas bagi Allah Ta'ala untuk membebani yang bagaimanapun, itu boleh-boleh saja. Amma yas'alu amma yaf'al, Allah Ta'ala itu tidak bisa ditanyai perihal apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ono Gusti Allah mboten membebani kepada kita dengan beban yang di luar kemampuan kita, itu bukan kok karena apa-apa. Itu merupakan tafaddulan, merupakan anugerah dari Allah. Iki sing perlu awak dhewe syukuri, alhamdulillah Pak, awak dhewe niku mboten dibebani dengan suatu hal yang sifatnya di luar kemampuan kita. Lalu tengeriku dilanjutakan wa atabiyadil ayah akiba ausafil mu'minin isyaratan ila anna tilkal ausaf fi taqatil insan. Ini ayat ini diletakkan setelah membahas tentang sifat-sifatnya para mukminin yang kemarin betapa begitu agungnya melakoni ibadah, untuk menunjukkan bahwa segala bentuk ibadah itu masih berada di dalam kemampuannya seorang manusia. Mulane tengeriki yang paling penting digarisbawahi, wa kadza jami'ut takalif alladzi iftaradallahu ala ibadihi fi'lan wa tarkan. Dan seperti halnya semuanya, pokoknya perkara-perkara yang Allah Ta'ala taklifkan kepada para hambanya, baik yang wajib untuk dilakukan atau yang wajib untuk ditinggalkan, itu semua masih berada di dalam kemampuan seorang manusia. Nah, tapi wahada liman waffaqahullah wa kasyafa anhul hujuba. Tapi ini bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala dan hijab-hijab itu dibuka oleh Allah. Wong niku lek kantuk taufik niki pun bolak-balik kalau aturaken, taufik itu apa sih? Taufik itu khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Allah Ta'ala menciptakan sifat ringan bagi seorang hamba untuk melakukan sebuah ibadah. Kuwi jenenge taufik. Kowe lek ngerasa nglakoni salat subuh enteng, keadek abot, nglakoni sing jenenge salat duha enteng, keadek abot, nglakoni salat 5 waktu plus sak jamaahe kok krasa enteng, kuwi tandane awakmu oleh taufik. Mulane dilanjutaken wa ammal mahjub fayara at-takalifa saqilatan yasyukku alaihi ta'atiha. Adapun orang-orang yang terhalangi daripada taufiknya Allah Ta'ala, masih belum mendapatkan taufiknya Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, maka mereka melihat bahwa segala bentuk taklifnya Allah Ta'ala itu terasa sangat berat sekali, nggak mampu untuk mereka lakukan. Itu alasnya karena memang mereka belum mendapatkan taufik. Mulane dingendikaken tentang salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
bahwa yang namanya sholat itu loh Pak, sholat innaha lakabiratun illa 'alal khasyiyin, termasuk terasa sangat berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wes niki tandane wong niku oleh sing jenenge taufik apa ora. Lek ora, lah nek wis takarane gampangane ngomong ini masih dianggap sebagai dalam kemampuan seorang manusia bagi orang yang masih normal. Mendapatkan taufiknya Allah. Lek kadung dibuntu, tidak mendapatkan taufiknya Allah, kabeh-kabeh krasa abot. Ing ibadah ngabot. Pun mulana ba'dul arifin dawuh, idza rafa'al hijabu fala malamah litaklifil ilahi wala masyaqqah. Idza rafa'al hijab, tatkala Allah Ta'ala sudah membukakan hijabnya, maka fala malamah, maka tidak akan ada yang namanya mencela, tidak akan ada sebuah kebosanan terhadap taklifnya Allah Ta'ala, juga tidak akan ada yang namanya sebuah kemasyakotan. Orang ngara abot mulane sekarek setunggal mon dadi awak dhewe njaluk dumateng Allah Ta'ala supaya awak dhewe dalam nglakoni ibadah dientengne, kuwi jenenge njaluk taufik. Lah yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi. Kalau dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi lebih realistis. Artinya begini, dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi ngeten. Berarti ngene lho, Cah. Ini kan membahas masalah kemampuan seorang manusia di dalam taklifnya Allah Ta'ala. Maka orang itu cara berpandangan dan berpikirnya harus benar, bahwa dia itu berpikirnya adalah seperti ini. Selagi Allah Ta'ala mentaklifkan kepadaku, itu tandanya aku mampu. Paham ora? Selagi Allah Ta'ala mentaklifkan, membebankan suatu ibadah kepadaku, kepada seorang manusia, itu tandanya manusia itu mampu. Jangan kok dibalik. Jadi yang dijadikan takaran terlebih dahulu itu, oh ini taklifnya Allah Ta'ala, berarti awak dia menungso itu mampu. Jangan dibalik. Kita menakar taklifnya Allah Ta'ala dengan kemampuan kita. Delok poso, katakan poso 12 sampai 13 jam normalnya kalau di Indonesia. Ini harusnya cara pandang kita adalah puasa dalam jangka waktu 13 jam itu Allah merupakan taklifnya Allah Ta'ala. Berarti itu merupakan taklifnya Allah Ta'ala kepada kita, itu tandanya kita mampu. Ojo diwalik. Ojo taklif Gusti Allah kita batasi dengan kemampuan kita. Wis ditaklif ya Allah Ta'ala untuk puasa. Tak pikir dhisik aku mampu yo tak lakoni, lek ora mampu yo ora tak lakoni. Lah ini yang salah. Paham ya? Jadi aja sampai kualik. Jadi cara pola berpikirnya, makna dahulu pembahasan masalah tafakkur itu aku kepingin menyampaikan. Jadi malam belum selesai. Pengen menyampaikan tafakkuro angen-angeno suatu hal yang sifatnya dengan berpikir itu membuat kamu menjadi lebih dekat terhadap Allah. Ojo tafakur, ojo angen-angen sing gur nggarai awak malah atuh teko pangeran. Pikirannya awak dhewe lek ora dikondisikane malah pikirannya malah digunakan untuk ya cara bahasane berpikir dengan gaya culas atau curang. Bahasane ngoten. Wes. Balik malih teng mriki. Kula jan remen kali apa yang didawuhkan oleh Syekh Mutal Asy'arawi itu tadi. Beliau sampai dawuh, jadi ojo sampai kualik. Pokoknya selagi Gusti Allah itu mentaklif terhadap kita, itu tandanya kita mampu. Jangan kita itu menakar taklif dengan kemampuan kita, akan tetapi kita menakar kemampuan kita dengan taklif. Karena orang-orang yang tanda kutipnya liberal, mereka itu pola pikirnya seperti itu. Bahasanya tenggeriki min hadil aqwal allati yuridi ashabu at-tanassul min syar'illah. Orang-orang liberal itu ingin terbebas daripada beban-beban taklif-taklif yang Allah Ta'ala bebankan kepada orang-orang, kepada para manusia dengan dalih Al-Quran. Kan ngeri itu Pak.
Yes. Masya Allah. Yes ya. Jadi cara berpikirnya, selagi Allah Ta'ala memberikan taklif kepada kita, berarti itu tandanya kita mampu. Jadi menakar kemampuan kita dengan taklif, bukan menakar taklif dengan kemampuan kita. Yes, jadi secara normalnya awalnya kalau itu ditaklifkan oleh Allah, berarti itu tandanya kita mampu. Kalau dilihat lagi ternyata beneran sakit, lah baru itu tandanya kita tidak mampu. Yes, ini ngoten nggih, bahas masalah la nukallifu nafsan illa usaha. Masih banyak pembahasannya, ini aja dulu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan. Waladaina kitabu yang tiku bil haqq. Ini gini nang ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mana tentang ayat lainnya dengan tiga akan maja'ala alaikum fiddini min haraj. Allah Ta'ala itu tidak pernah membuat kalian semua dalam urusan agama itu hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Kuwi ra enek ceritane. Pun cara bahasane abot itu dipaksa. Abot itu masih bisa kita lakukan dengan cara dibiasakan, dipaksakan. Nah, kabeh lek ora dipaksa, ora dibiasakne ya ora bakalan iso, ngono lho. Pun waladaina ay indana kitabu yang tiku bil haq, dan di sisiku ada kitab yakni Lauhil Mahfuz yang mengucapkan sebuah kebenaran ay bima amil tahu, yakni sebuah perkara yang kamu lakukan. Bahwa Lauhil Mahfuz yaitu dalam Lauhil Mahfuz tustaru fil amal yang mana dalam Lauhil Mahfuz itu dicatatkan segala amal. Dalam satu versi tafsir Jalalain Al-Mahalli menafsirkan ini tafsirnya adalah Lauhil Mahfuz ya. Tapi kalau di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi laha waladaina kitabu yantiqu bil haq, kitab di sini itu dimurati sebagai kitab buku catatan amal. Dan enggak kita biar napa namanya pemikiran kita terbuka. Jadi ada dua versi tafsir ya. Versi tafsir yang pertama, kitab di sini adalah Lauhil Mahfuz. Kalau Lauhil Mahfuz itu kitab induk, Pak. Lauhil Mahfuz itu kitab induk. Artinya di dalamnya dituliskan segala bentuk apapun ilmunya Allah Ta'ala tentang yang akan terjadi di dunia dan selainnya. Yes ya. Itu menurut satu tafsir. Satu tafsir lagi mengatakan waladaina indana kitabun yantiqu bil haq, bahwa maksudnya kitab di sini adalah buku catatan amal. Buku catatan amal yang mengucapkan terhadap sebuah kebenaran, mengucapkan artinya menampakkan sebuah kebenaran. Yes, tadi menurutnya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kitabun ngriki maksudnya adalah buku catatan amal. Kalau ada yang bertanya, nyapa sih data amal yang menungso iku dadak dicatat barang? Apakah Allah Ta'ala akan membuat sebuah kebohongan? Oh, tentu tidak. Dicatat itu ora kok krono apa ta apa mboten. Tapi tujuannya tidak lain tidak bukan agar semuanya itu kuat hujahnya. Agar kuat hujahnya bagi para orang-orang yang memiliki amal. Mulakno benjing teng akhirat niku yang disuruh baca adalah si pemilik amal itu sendiri. Di dalam ayatnya Iqra kitabak, Allah Ta'ala dawuh terhadap setiap orang yang memiliki buku catatan amal, Allah Ta'ala dawuh Iqra kitabak. Wacan dewe buku catatan amal wacan dewe, deloken dewe ibarat wong dikai rapot. Deloken dewe ku rapotmu piye. Pun itu menurut tafsir yang kedua. Wahum la yudlamun ay an-nufus al-amilah la yudlamuna syai'an. Dalam keadaan mereka para manusia yang beramal itu tidak dizalimi sesedikit pun ay minha fala yunqasu min sabi amalil khair, maka tidak mungkin ganjarannya amal-amal baik amalil khairat
ganjarannya amal-amal baik itu dikurangi, wala yuzadu fis sayyi'at, dan juga tidak mungkin ditambahi pula sebuah keburukan. Intinya Allah Ta'ala tidak akan bertindak zalim sesedikit pun, karena nggak ada gunanya. Cara dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, elek menungso ngono sih mungkin Pak bertindak zalim, artinya mengurangi sebuah ganjaran dan menambahi sebuah siksaan. Lek menungso iku mungkin, karena menungso iku lemah, karena menungso iku butuh. Ibarat kaya dene umpama bos ngono ya, duwe karyawan, mungkin mereka secara semaunya sakarepe dhewe motong sing jenenge gaji sakarepe dhewe tanpa alasan. Ini namanya tindakan dolim, walaupun cuma sedikit, dipotong gajinya 1 bulan 50.000 gitu. Walaupun cuma sedikit, ini tidak lain tidak bukan tindakan dolim seperti ini karena mereka butuh. Allah Ta'ala gak butuh, ketika ya apa kaya ngono kuwi. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Surat Al-Mu'minun ayat 63. Dan ngeriki tinggi akan bal qulubuhum, justru hati mereka fi ghamratin itu berada di dalam sebuah kebodohan, kesesatan, min hadza dari Al-Qur'an ini, walahum a'malun min duni dzalik, dan bagi mereka amal-amal yang selain itu, hum laha amilun, yang mana mereka itu benar-benar melakukan terhadap amal tersebut. Artinya ya napa bal qulubum ayil kufar, yakni hatinya mereka orang-orang kafir, fi ghamratin ay ghaflatin ay jahalatin, berada di dalam kondisinya orang-orang dalam kebodohan, hatinya mereka berada dalam kebodohan, min hada dari Al-Qur'an ini, sehingga walahum a'malum min duni dzalik al-madhkur lil mu'minin, mereka memiliki amal-amal yang selainnya amal-amalnya para mukminin, ya, hum laha amilun wa yu'adzabuna 'alaiha, yang mana mereka itu benar-benar mengamalkan, wa yu'adzabuna 'alaiha, sehingga mereka akan benar-benar disiksa. Pun tengah iki dijelasaken ngeten. Ini sekarang kita membahas ahwalnya orang-orang kafir. Artinya bagaimana sih ayat 63 ini, bahwa justru hatinya mereka orang-orang kafir berada di dalam kebodohan tentang Al-Qur'an ini. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingendikaken kalian Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, maknanya ghamrah. Ghamrah itu makna asalnya adalah jumlatul ma' alladhi ya'lu qamatal insan hatta yamna anhu at-tanafus wa yahrumuhu al-hawa. Ini sebenarnya tafsir yang ya. Jadi kita lanjutkan lagi bahwa dalam permasalahan ini, hati, yang namanya hati, wanal hadu, yang namanya hati, itu merupakan anggota badan yang paling mulia, yang paling berfungsi. Sehingga kalau yang sudah berada di dalam kebutaan, kesesatan, kebodohan itu hatinya, maka sudah selesai urusannya, tidak bisa diharapkan kebaikannya lagi. Malah sampai Kanjeng Nabi kan dawuh, ala fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Nil ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh wa ya al qalb. Hati itu merupakan pemimpinnya seluruh jasad. Kalau hati itu baik, niscaya semuanya akan baik. Kalau hati itu sudah rusak, semuanya akan rusak. Mana dengar iki, kalau ada bahasa bal qulubuhum fi ghamratin, kalau sudah hatinya yang ada di dalam sebuah kebodohan terhadap Al-Qur'an, sudah tidak bisa diharapkan lagi kebaikannya.
Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Kalau di dalam ayat lain niku dingendikaaken fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya itu terdapat sebuah penyakit sehingga Allah Ta'ala menambahkan kembali penyakit kepada mereka. Ati lek bermasalah liyane ya tambah wassalam. Pon niku ngoten nggih. Kita lanjutkan lagi. Walahum a'malum min duni dzalik. Mereka itu memiliki amal-amal selain itu. Amal-amal selain itu selain amal-amalnya para mukminin. Kemarin amal-amalnya para mukminin itu loh. Mereka itu beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Ya, kemarin ayat mulai dari ayat 50 berapa sampai 61 nih. Jadi memiliki amal-amal buruk selainnya amal-amalnya para mukminin. Hum laha amilun, yang benar-benar mereka lakukan, artinya mustamirun, mereka lakukan hal tersebut. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kita lanjutkan fayu'adzabuna 'alaiha, sehingga mereka itu disiksa atas hal tersebut. Hatta idza akhadna mutrafihim bil 'adzabi idzahum yaj'arun. Hatta idza akhadna mutrafihim, hingga tatkala aku Allah mengambil terhadap para pemimpinnya orang-orang kafir dengan siksaan, maka tiba-tiba mereka itu berteriak. Ngaten, yaj'arun ayyadijun, berteriak, yasrahun. Idza akhadna hatta ibtidaiyatun, hatta ibtidaiyah, idza akhadna tatkala aku mengambil mutrafihim ay aghniya'ahum wa ru'asa'ahum, para pemimpinnya mereka, para pembesarnya mereka, para orang-orang kaya dari mereka, bil adabi, dengan sebuah siksaan, ay sayfi, dengan kekalahan yauma badrin, di dalam hari Badar, idahum yaj'arun, tiba-tiba mereka itu berteriak ayyadijun. Ya, yakni mereka berteriak. Yuqalu lahum, kemudian diucapkan kepada mereka, la taj'arul yauma innakum minna la tunsurun. Janganlah kalian semua berteriak, wong kafir. Ya gembredek guys, meneng enggak usah rame-rame. Karena di hari ini kalian semua, janganlah kalian semua itu berteriak di hari ini, karena sesungguhnya kalian semua itu tidak mungkin ditolong, tidak mungkin mendapatkan pertolongan. Ayat 64 dan 65. Ini menjelaskan bahwa tatkala Allah Ta'ala itu melakukan tindakan siksaan kepada orang-orang kafir, seperti pemimpin-pemimpinnya orang kafir seperti Abu Jahal dan juga yang lainnya. Mereka itu melakukan tindakan rupane sampai berteriak. Saiki awadus yang perlu dibahas tentang tafsirannya bil azabi. Allah Ta'ala mengambil mereka dengan sebuah siksaan. Ini siksaan yang bagaimana dan di mana? Ini tafsirannya para ulama banyak sekali. Kalau kita mengikuti tafsiran yang ada dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, siksaan ini berlaku tatkala para orang-orang kafir itu mengalami kekalahan di waktu perang Badar. Ceritanya piye? Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh bahwa dulu itu diceritakan ketika perang Badar itu kan jumlahnya orang mukmin itu cuma sedikit, sedangkan orang-orang kafir itu jumlahnya itu sangatlah banyak. Mulane teng mriki ngendikaken suatu ketika niki lho. Kalau bacakan mawon yuradu bil adab huna ma hadasalahum yauma badrin haitsu adzallahumullah. Allah Ta'ala menghinakan, Allah Ta'ala membuat orang-orang kafir itu kalah, banyak kekalahan pada hari perang Badar. Banyak yang terbunuh, banyak yang tertawan, bahkan wanharat siyadatuhum wa dha'at haibatuhum. Hari Badar, hari perang Badar adalah hari di mana orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya itu jatuh kepemimpinan mereka, jatuh kewibawaan mereka, dan mereka itu
Kama kanu yu'adzibuna al-mu'minin wa yaqtulunahum, sama seperti halnya mereka menyiksa terhadap para mukminin, bahwa mereka karena mereka melakukan tindakan penindasan kepada orang mukminin, mereka memanaskan orang-orang mukmin, ya wis parah pokoknya. Sampai-sampai Allah Ta'ala niku dawuh sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Sayuhzamul jam'u, golongan mereka itu akan benar-benar lari terbirit-birit. Maka tatkala turun ayat ini, surat Al-Qamar ayat 45, sayuhzamul jam'u ini, Sayyidina Umar niku muskil dumateng Kanjeng Nabi nang jero atine minimal fa yastaqbiluna al-ayah bi ta'ajjubin hatta yaqula Umar. Sayyidina Umar itu sampai berkata ngeten, ayu jam'in hadzal ladzi sayuhzam. Ya, cara bahasane falaisa hunaka ayyub hadiratin linasril mu'minin. Ya, Sayyidina Umar niku tatkala turun ayat ini sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, mereka orang-orang kafir itu akan lari terbirit-birit. Ya. Sayyidina Umar niku cara bahasane rada setengah gak percaya. Tenan apa ora delok kondisine para mukminin iki kok koyok-koyok gak ngarah, iso membuat orang-orang kafir lari terbirit-birit, jumlahnya lebih banyak, pasukannya, senjatanya jauh dengan para mukminin. Tapi kemudian tatkala Yaumul Badr ini benar-benar terjadi hingga orang-orang kafir itu lari, Sayyidina Umar berkata di dalam hatinya, shadaqallah sayuhzamul jam'u wa qad huzim. Sungguh maha benar Allah bahwa mereka orang-orang kafir, golongan mereka itu lari terbirit-birit. Itu menurut satu versi itu perang Badar. Ya sama persis sama yang diterangkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Menurut satu versi ada yang mengatakan bahwa bil adabi di sini itu siksaan yang bukan hanya sekedar kalah di dalam peperangan, tapi lebih dari itu, bahwa diceritakan dulu Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap para pemimpin, para pembesar, dan orang-orang kayanya, orang-orang kafir, menguji mereka dengan al-qahti, tahun kepailan. Cara bahasa Jawa ini tahun kepailan. Cara bahasa Indonesia ini musim paceklik. Allah Ta'ala pernah menguji terhadap para pemimpinnya, orang-orang Quraisy, dengan yang namanya musim paceklik, sulit makan. Wah ini gila. Akhadahumullahu halat arafim bil qahti wassinin lidzalika lamma ra'ahum nabi atrafu bin ni'mah wa tahu biha qala Allahumma shdud wat'aka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasinini Yusuf. Tatkala Kanjeng Nabi itu melihat terhadap para pemimpinnya orang-orang Quraisy, para orang-orang kayanya orang-orang Quraisy, Kanjeng Nabi niku mereka itu memiliki nikmat yang besar, tapi justru mereka itu mengkufuri dan lacut dengan nikmat tersebut. Hanya Kanjeng Nabi ini sampai ndongakne, ya Allah Gusti pun jangan stop nikmate panjenengan niku, dan jadikanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik seperti halnya tahun-tahun paceklik yang terjadi pada kaumnya Nabi Yusuf. Wah, Kanjeng Nabi lek ndonga angkat tangan. Alamat gak ngalah selamat, Pak. Akhirnya Allah Ta'ala mengijabahi doanya Kanjeng Nabi ini, dan benar-benar terjadi bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengalami yang namanya tahun paceklik. Sampai mereka akalu al-jiyafa wal ilhaza, yang dimakan sama para pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy itu sampai napa? Al-jiyaf. Jifah al-jiyaf itu napa? Sebuah bangkai. Panganane lho sak bangkai, Pak, saking paceklik ya. Akhirnya napa? Inilah yang digandaki dengan dawuhnya Allah Ta'ala, hatta idza akhadna mutrafihim idahum yaj'arun. Mereka sampai benar-benar teriak. Sampai secara bahasanya protes, ngamuk-ngamuk, sampai teriak, ya Allah, protes pol, teriak pol. Akhirnya yasrahuna wa yadijuna, mereka berteriak. Fahada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sampai memakan yang namanya al-jiyaf wal fadulat, memakan yang namanya bangkai dan juga
kotoran. Akhirnya protes di mata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cara bahasa kasare wong nek nyeluk Kanjeng Nabi wis ngawarang ngono kae. Ya Muhammad, Muhammad. Alasta rahmatan lil alamin. Katanya kamu itu merupakan sosok yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi kenapa kok kita itu kok sampai mengalami pacaklik yang seperti ini? Kita sampai mengalami yang namanya makan bangkai, bahkan kotoran-kotoran. Fad'ullaha ayyufarrija 'anna. Jaluk tolong bahwa Muhammad dungakno biar Allah Ta'ala itu membebaskan kita dari tahun paceklik ini. Fata'ala Kanjeng Nabi ini anjen tiang saya. Hanya Kanjeng Nabi mendoakan dan hingga dihilangkanlah dari mereka sebuah tahun paceklik itu. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Terakhir, la taj'arul yauma innakum minna la tunsurun. Janganlah kalian semua itu berteriak. Lian naman yaj'aru yunati man yansurhu antum la tunsurun. Orang itu kalau berteriak itu tandanya dia sedang berada di dalam sebuah siksaan, berada di dalam sebuah kehinaan, berada di dalam sebuah kebangkrutan. Itu pasti orang kebanyakan berteriak. Mulane nang mriki dikatakan cuma bedanya orang-orang kafir itu langsung diucapkan kepada mereka la taj'arul yaum. Kamu janganlah berteriak. Orang berteriak itu tujuannya tidak lain tidak bukan karena untuk meminta sebuah bantuan. Sopo sing iso nulungi. Maka innakum la tunsurun. Enggak ada yang bisa menolong terhadap kalian semua. Bon niku ngoten. Qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tankisun. Surat Al-Mu'min ayat 66. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.